Oke, teman-teman, kita mulai aja webinar Apri Talk pada hari ini dengan judul Engineer Era AI, AutoCAD plus ChatGPT bikin kerja ngebut dan minim revisi. Jadi eh, di sesi ini kita nggak akan bahas AI yang ribet atau teoritis, tapi benar-benar praktik realistis di dunia engineer atau drafter ya. Gimana caranya gambar tetap pakai AutoCAD, tapi proses berpikir, persiapan, dan evaluasinya dibantu AI supaya lebih cepat dan lebih rapi. Jadi bukan soal ganti software, tapi upgrade cara kerja dari kita sebagai engineer. Sebelum saya mulai materi webinarnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Vinda Ragaska. Saat ini saya aktif sebagai instruktur CAD/CAM dan CAE di Dr. Mekanik Academy. Latar belakang saya bisa dilihat di slide berikut ini. Jadi nantinya apa yang saya jelaskan berdasarkan pengalaman dari yang saya punya juga. Selanjutnya sedikit tentang Dr. Mekanik Academy, yaitu lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai LPK dan LKP, di mana LPK itu lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, atau Vocational Identification Number-nya itu FIN-nya ada di 2404100002, dan LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan di bawah Kementerian Pendidikan dengan nomor pokok Sekolah Nasional atau INPSN K9999404. Jadi Dr. Mekanik Akademi sendiri fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Jadi Dr. Mekanik juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik, kita mulai dari materi webinarnya. Yang pertama kita mulai dari realitanya terlebih dahulu. Hampir semua engineer dan drafter pasti pernah mengalami namanya deadline yang ketat, revisi datang bertubi-tubi, dan kadang revisinya bukan karena software tapi karena miskomunikasi. Misalnya gambarnya sudah capek-capek dibuat, tapi ternyata maksudnya kurang gini, kurang detail, harusnya awalnya begini. Nah, akhirnya waktunya habis bukan untuk menggambar, tapi untuk membenahi hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Nah, di titik ini masalahnya bukan AutoCAD tapi cara kita memulai dan mengevaluasi pekerjaannya. Jadi misal dengan deadline ketat dengan revisi berulang, industri yang serba cepat ini jadinya insinyur atau engineer dihadapkan dengan tenggat waktu yang ketat. Nah, jadinya putaran revisinya nggak ada habisnya, ini bikin menghabiskan waktu, tapi juga nggak cuman itu, nyebabin kelelahan dan mengurangi efisiensi saat kita membuat suatu desain. Yang kedua juga seperti yang disebutkan, misalnya ada kurang detail atau gambarnya itu sudah dibuat tapi belum sesuai dengan ekspektasi klien. Nah, itu jadinya komunikasinya jadi kurang efektif atau pemahaman awalnya sudah salah tapi sudah langsung dikerjakan. Yang ketiga, ya karena banyak waktu yang kebuang, bukannya fokus untuk menggambar dan mendesain, tapi jadinya seringnya di miskomunikasi antara engineer dan klien, sehingga kuncinya itu sebenarnya masalah proses informasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, untuk jadi engineer itu kalau era AI itu seperti apa? Jadi kalau misalnya peran engineer saat modern dengan adanya AI itu, pekerjaannya bisa jadi lebih cepat dan sistematis,
terus juga minim trial dan error. Terus AI ini di sini juga perannya bukan sebagai pengganti dari software, tapi sebagai asisten ya. Jadi misal tadinya banyak revisi dengan adanya AI, siapa tahu miskomunikasi yang sebelumnya terjadi bisa tertangani dengan lebih baik sehingga waktu yang tadinya banyak terbuang bisa jadi lebih efisiensi. Nah, maksudnya minim trial error dengan nggak adanya miskomunikasi jadinya trial errornya menjadi lebih sedikit sehingga eh, menuju ke ekspektasi klien yang seharusnya juga jadi bisa lebih cepat. Nah, salah satu caranya adalah engineer dibantu dengan adanya AI. Nah, selanjutnya, nah kalau posisi AutoCAD itu sendiri di era AI itu sebagai apa sih? Jadi perlu digarisbawahi kalau AutoCAD itu tetap software intinya. Tapi ketika dari awal shop drawing, layout atau detail konstruksi sampai membuat drawing sendiri masih pakai AutoCAD. Tapi yang berubah bukan tools ya, tapi adalah alur kerjanya. Misal tadinya dulu sebelum desain dibuat udah langsung buka AutoCAD, gambarnya sambil mikir aja, revisinya sambil berjalan. Tapi sekarang dengan adanya era AI bisa dibantu dulu, mikir dibantu dengan AI, dengan desainnya seperti apa yang dimau. Terus gambarnya jadi lebih terarah dan batas-batasnya jadi lebih jelas dan juga bisa dievaluasi sebelum diberikan ke klien atau divisi yang membutuhkan. Jadi workflow kerjanya itu dengan AI lebih optimal dan cara persiapan sebelum menggambar dan setelah menggambarnya jadi bisa lebih dievaluasi. Nah, meskipun ada kemajuan AI, AutoCAD-nya itu tetap jadi software utama atau yang nggak bisa digantikan karena bagaimana juga desainnya tetap pakai AutoCAD, tapi cara berpikirnya atau alur dalam kerja modernnya adalah menggunakan AI, bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, atau yang lain-lain juga. Di sini konteksnya ChatGPT ya. Nah, di sini makanya disebutkan peran ChatGPT dalam pekerjaan engineer. Mas ChatGPT ini adalah AI ya, bukan alat untuk menggambar, tapi alat untuk berpikir. Jadi eh, bisa jadi asisten yang sangat efektif untuk membantu engineer dalam tahap perencanaan, klarifikasi, dan validasi ide. Maksudnya perencanaan sebelum membuat gambar, kita bisa cek dulu apakah yang akan kita gambar sudah cukup betul atau tidak. Terus habis itu untuk validasi kita bisa evaluasi dari gambar yang kita sudah buat, bisa dicek dulu sebelum kita teruskan ke klien atau ke divisi lain. Nah, tahap awalnya dengan cara apa? Pertama bisa dibantu dengan klarifikasi requirements-nya atau eh, butuh apa saja yang digunakan untuk membuat suatu desain. Nah, yang kedua juga bisa memecah instruksi atau membuat checklist teknis gitu. Jadi bisa lebih jelas alur pekerjaannya, nggak berpikir sambil membuat desainnya. Yang ketiga juga bisa menyusun langkah kerja. Jadi ketika sudah disusun, nggak ada pekerjaan yang terlewat lagi. Jadi revisi atau eh, eh, hasil dari desain kita jadi bisa lebih optimal. Revisinya jadi bisa lebih sedikit. Nah, yang terakhir ada membantu self review gambar. Jadi itu dari gambar yang kita buat kita bisa minta review atau evaluasi terlebih dahulu atau sebelum kita memulai gambar kita jelaskan dulu supaya ada ide untuk membuat bentuk yang lebih optimal atau lebih baik. Yang kedelapan adalah ChatGPT sebagai panduan. Panduan saat apa? Misal saat bingung. Jadi misalnya saat menggunakan AutoCAD terkadang kita ada misalnya menghadapi situasi di mana ada bagian yang harusnya kita bisa kerjakan tapi terasa buntu atau bingung apa yang harus dilakukan kalau mau buat
misalnya chamfer atau membuat circular pattern atau array, kan bingung kadang misalnya ada yang lupa gitu. Nah, itu bisa kita tangani dengan bantuan ChatGPT atau AI. Misalnya nggak tahu abis ini gimana caranya buat bentuk bagian ini. Kita bisa langsung nge-prompt ke ChatGPT untuk membantu satu ada bisa memecahkan masalah besar jadi langkah kecil. Jadi proyeknya eh, bisa step by step diselesaikan. Jadi lebih mudah dikelolanya. Yang kedua juga bisa menentukan urutan kerjanya, mana yang lebih prioritas, mana yang bisa dikerjakan di akhir-akhir, terus juga bisa ngurangin trial error. Misalnya kalau kita tanpa AI, kita kan coba-coba. Nah, coba-coba itu bisa menghabiskan waktu yang banyak. Sedangkan kalau menggunakan AI, coba-cobanya bisa lebih jelas dan mengikuti panduan yang diberikan oleh AI. Jadi lebih cepat, nggak buang banyak waktu. Jadi bikin kerja bisa lebih terstruktur, teman-teman. Nah, gak cuman itu, AI juga bisa dipakai untuk evaluasi hasil render atau visual. Misalnya kita punya gambar, apakah sudah jelas, apakah ada bagian yang membingungkan, apakah sudut dari view-nya atau tampaknya udah tepat. Nah, di situ bisa kita evaluasi. Misalnya kita punya gambar 2 dimensi, terus kita minta ChatGPT untuk evaluasi kira-kira hasil render atau visualnya seperti apa yang bagus. Terus kita berikan misalnya pandangannya mau kayak gimana, tampak kanan, tampak atas, tampak kiri, terus habis itu bagian mana yang mau ditampilkan. Kita bisa jelasin ke AI, nanti AI bisa langsung generate secara otomatis hasil render atau visual yang sekiranya sesuai dengan permintaan kita. Nah, AI juga bisa memprediksi potensi revisi ya. Jadi sebelum kita dapat revisi dari divisi atau klien, bisa jadi kita dapat revisi dari AI terlebih dahulu. Jadi ketika kita udah terusin ke klien atau divisi lain, revisi kita bisa jadi lebih sedikit karena dengan adanya eh, prediksi potensi revisi yang udah diberikan sama AI. Jadi sebelum kita dapat revisi yang sesungguhnya, kita udah ngerjain potensi yang bisa jadi revisi sebelum presentasi ke atasan atau klien. Jadi gitu. Jadi waktu dan output dari yang kita hasilkan setelah ada AI bisa lebih optimal dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau workflow-nya sendiri antara AutoCAD dan ChatGPT itu, pertama ChatGPT itu ngasih klarifikasi dan checklist. Jadi terus habis itu AutoCAD-nya itu yang menggambar atau merender. Nah, ChatGPT dari hasil tersebut bisa nge-review atau memprediksi revisi apa yang bisa mungkin muncul ketika kita teruskan. Nah, terakhir kita bisa melakukan perbaikan kecil, baru final drawing-nya setelah kita betulkan bisa kita handover atau teruskan ke atasan atau klien. Jadi gitu kesimpulannya, AutoCAD alat eksekusinya, tapi ChatGPT sebagai alat bantu berpikirnya. Jadi sebenarnya kan desain yang bagus tuh bukan yang paling kompleks atau paling ribet ya, tapi yang paling sesuai sama kebutuhan dan minim revisi. Nah, solusinya pakai AI atau ChatGPT ini bisa ngebantu kita dalam mempercepat hal tersebut. Jadi itu materi pada hari ini ya teman-teman, tentang gimana AI bisa membantu workflow atau pembuatan desain di AutoCAD. Nah, mungkin kesimpulannya bisa di sini, kombinasi keduanya jadi bikin kerja jadi lebih cepat, lebih rapi, minim revisi, tapi juga bikin efisien. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh silahkan ditanya, boleh on mic atau chat di public chat ya teman-teman.
Oke, ada pertanyaan dari Sabrina Octavia. Cara tahu hasil akurat atau enggaknya gimana, Kak? Karena kan AI suka nggak sesuai sama standar di lapangan, apalagi tentang teknik. Nah, jadi ingat yang tadi ya. Jadi AI itu bukan dipakai untuk pemeran intinya, tapi sebagai alat bantu berpikir aja. Jadi intinya tuh biar kebayang, ChatGPT itu nggak menentukan benar atau salahnya suatu desain, tapi ChatGPT itu alat bantu verifikasi logika. Misalnya bukan sebagai otoritas teknik akhir. Jadi kalau untuk yang nentuin desain bener itu sebenarnya ada standar, misalnya ISO, ASME, SNI, atau suatu perusahaan punya standar sendiri. Terus juga ada kebutuhan proyek sama judgement dari si engineer-nya itu sendiri. ChatGPT cuma bisa bantu untuk ngecek potensi revisi mana yang bisa lebih cepat dikerjakan. Jadi misal kalau kita nge-prompt di ChatGPT jangan tanya desain saya sudah benar belum, jangan seperti itu. Itu malah jadinya nanti jawabannya salah atau nggak ada standarnya. Tapi bisa tanya promptnya dengan cara bantu ngecek kemungkinan kesalahan umum dari desain seperti ini seperti apa. Nah jadi ChatGPT itu sebagai checklist generator atau dia yang nunjukin mana bagian-bagian yang sekiranya mungkin revisi atau salah. Sedangkan kita sebagai engineer atau drafternya bisa menentukan mana yang kita betulin. Jadi AI ini sebagai asisten aja, bukan sebagai pengambil keputusan dalam desain yang kita buat. Misalnya ini harus direvisi bagian sudutnya. Ya kita cek dulu sudutnya memang sudah benar atau belum. Kalau memang masih salah, kita cek baru kita revisi. Tapi kalau memang ternyata masih udah benar tapi ChatGPT bilang itu salah, ya jangan di sebut salah juga karena kita sebagai engineer-nya Pak ya kita yang ngambil keputusan atau nentuin judgement-nya kalau desain itu seperti apa harusnya. Jadi bagian yang berpotensi itu bikin kita jadi lebih cepat cek yang salah-salahnya dari checklistnya si ChatGPT. Tapi kalau untuk menentukan benar salah ya nggak bisa digantikan dengan AI karena standarnya sendiri pasti berbeda-beda gitu ya. Eh, Mbak Sabrina, apakah terjawab? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh on mic atau chat di public chat. Oke teman-teman, sambil nunggu yang bertanya, sedikit informasi. eh,
kalau misalkan APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya ya. Jadi dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri. Juga bisa memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Nah, kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri.id.org atau bisa scan barcode di layar. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Bisa langsung ketik pertanyaan atau bisa mau gabung, boleh di chat di public chat. Oh ya teman-teman, ini juga ada course gratis dari Dokter Mekanik Academy. Boleh coba di eh, coba, ini linknya ada di public chat mengenai AutoCAD ya teman-teman. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Firdaus Auditia Rama. Oke. Jadi di sini Mas Ragaska izin bertanya, jelaskan resiko penggunaan ChatGPT jelaskan resiko penggunaan ChatGPT secara berlebihan dalam pengambilan keputusan desain tanpa verifikasi teknis langsung pada software CAD dan data engineering. Oke. Untuk penggunaan secara berlebihan itu, jadi kadang ChatGPT itu yang pertama tidak melakukan perhitungan teknik sesuai kenyataan ya. Kadang mereka itu ketika disuruh menghitung suatu persamaan atau data untuk desain, dia tidak melakukan perhitungan teknik nyata. Jadi salah satu resikonya, sehingga nanti ChatGPT-nya itu karena tidak tahu kondisi boundary sebenarnya atau tidak menjalankan solver atau tidak melihat constraint, interference, dan tolerance nyata, jadinya hasilnya itu tidak sesuai dengan yang benarnya. Jadi secara logikanya memang dia cara perhitungannya benar, tapi tanpa ada batasan atau standar teknis yang ada, jadinya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi seperti itu. Yang kedua bisa jadi resikonya adalah juga potensi asumsinya itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya AI mengasumsikannya materialnya standar, padahal di lapangan materialnya tidak standar. Nah, hal seperti itu kan berhubungan langsung ke perhitungan, jadi nggak bisa langsung kita pakai. Nah, makanya itu AI di sini itu perannya untuk sebagai asisten untuk membantu kita mempercepat hal mana aja yang bisa kita revisi atau kita cek lagi sebelum kita terusin ke klien atau atasan.
Nah, kadang juga kesalahan di bagian skala atau proporsi desainnya. Nah, kan AI kadang nggak tahu ya skala aktual itu berapa aslinya. Terus kita bikin desainnya berapa banding berapa. Nah, jadinya keputusannya AI ambil itu tanpa melihat file langsung CAD-nya sehingga nggak ada kesinkronan. Akhirnya bisa jadi nanti hasilnya jadi salah. Nah, kita sebagai engineer juga jangan over pede sama hasil AI. Kita juga harus masih tetap cek lagi, cek ulang apa yang disebutkan oleh AI, kita cek lagi. Jadi sistemnya itu bukan kita bertanya ke AI, tapi AI itu menentukan mana sih yang memang rawan salah. Lalu dari yang rawan salah itu kita list, kita cek kembali sehingga nanti pas dipresentasikan atau diberikan ke divisi lain, kesalahannya bisa lebih minim daripada sebelum ditanyakan ke AI mana saja yang eh, kemungkinan salah. Nah, jadi intinya ChatGPT itu perannya sebagai asisten berpikir, bukan buat pengambil keputusan desain seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya di pertanyaan Mbak Sabrina. Jadi gitu sih Mbak. Jadi gimana Mbak Firdaus? Apakah sudah jelas? Apa ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, boleh langsung mengerjakan course-nya ya di link course AutoCAD yang saya berikan di public chat supaya sinyalnya bisa lebih aman. Saya akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.